Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, materi kita hari ini adalah departementalisasi BOP. Nah, adik-adik perlu tahu dulu apa sih departementalisasi BOP. Nah, jadi istilah departementalisasi ini adalah pembagian perusahaan ke dalam unit-unit yang disebut departemen. Nah, jadi seperti yang biasa adik-adik ketahui, dalam perusahaan biasanya ada departemen produksi, ada departemen administrasi dan umum, ada departemen pemasaran. Nah, biasanya juga untuk perusahaan manufaktur biasanya ada tambahan departemen jasa. Nah, tujuan departementalisasi BOP adalah untuk menentukan biaya produk secara teliti dan akurat. Nah, jadi adik-adik kan sudah tahu nih ya, komponen utama dari biaya produksi ada 3 ya, biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik atau istilahnya BOP ya. Nah, kalau untuk biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung itu dapat langsung kita alokasikan ke sebuah produk ya. Misalnya di perusahaan roti ya, untuk membuat roti kita bisa tahu langsung apa saja bahan bakunya dan siapa yang mengerjakannya. Jadi bisa langsung kita hitung biaya bahan dan biaya tenaga kerjanya. Nah, tapi BOP-nya tidak bisa langsung kita hitung karena salah satu contoh BOP ya, misalnya biaya listrik ya. Listrik tidak hanya digunakan di departemen produksi saja, tapi juga digunakan di kantor ya, di departemen administrasi dan umum, di departemen pemasaran, semuanya pakai listrik. Jadi misalnya tagihan listrik di sebuah perusahaan 2 juta setiap bulan. Tidak bisa langsung kita bebankan ke produk, misalnya ke produk roti tersebut kita bebankan biaya listrik sejumlah 2 juta. Itu tidak tepat ya. Tapi perlu ada dasar alokasi ya. Jadi inilah tujuannya kita mempelajari departementalisasi BOP. Nah, kemudian seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, perusahaan manufaktur menurut fungsi pokoknya dibagi menjadi beberapa departemen ya. Ada departemen produksi, administrasi dan umum, kemudian ada juga departemen pemasaran, dan biasanya didukung oleh departemen jasa yang memberikan jasanya ke setiap departemen. Misalnya departemen jasa listrik ya, dia memberikan listrik ke departemen produksi untuk mesinnya bekerja. Kemudian ada juga departemen jasa yang menyediakan tenaga kerja ya, untuk kemudian tenaga kerja tersebut bekerja di departemen produksi. Nah, ini contoh dari departemen produksi dan departemen jasa ya. Jadi departemen produksi adalah departemen yang terlibat langsung dengan pengolahan produk. Contohnya departemen produksi pada perusahaan minuman kaleng ya. Misalnya ada departemen pencampuran dan ada juga departemen pengalengan ya. Ini contoh dari departemen produksi. Nah, kemudian departemen jasa. Departemen jasa adalah departemen yang mendukung fungsi pokok perusahaan. Nah, contoh departemen jasa adalah Departemen
listrik dan departemen pemeliharaan. Nah, jadi misalnya seperti yang Ibu jelaskan tadi, jadi departemen listrik memberikan listrik ke departemen produksi untuk agar departemen produksi bisa beroperasi. Kemudian departemen pemeliharaan juga memberikan jasanya ke departemen produksi agar misalnya mesin-mesin di departemen produksi bisa terawat dan berfungsi dengan baik. Nah, jadi jasa-jasa yang diberikan oleh departemen jasa ini akan dihitung berapa alokasinya di departemen produksi agar bisa ditentukan berapa total BOP yang ada di departemen produksi untuk selanjutnya kita menghitung harga pokok produksi dari sebuah produk. Nah, ini terkait biaya departemen ya. Nah, jadi berdasarkan hubungannya dengan departemen, biaya dapat digolongkan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung departemen. Nah, jadi biaya langsung departemen adalah semua biaya yang dapat ditelusur ke departemen tertentu dan dibebankan kepada departemen tersebut tanpa melalui proses alokasi. Nah, contohnya depresiasi mesin dan peralatan yang digunakan oleh departemen pengolahan merupakan biaya langsung departemen pengolahan. Nah, jadi ini karena mesinnya cuma digunakan oleh departemen pengolahan saja, nah jadi biayanya bisa langsung dibebankan ke departemen pengolahan tersebut. Nah, kemudian biaya tidak langsung departemen adalah biaya yang tidak dapat ditelusur ke departemen tertentu dan dibebankan kepada departemen tersebut melalui proses alokasi. Nah, contohnya depresiasi gedung yang dipakai bersama-sama oleh beberapa departemen. Nah, jadi untuk menentukan berapa biaya depresiasi yang akan dialokasikan ke departemen produksi ya harus melalui proses alokasi dulu. Jadi tidak bisa langsung ditentukan berapa biayanya. Nah, ini dia langkah-langkah dalam penentuan tarif BOP. Yang pertama adalah menyusun anggaran BOP Departemen Produksi dan anggaran biaya Departemen Jasa. Nah, jadi setiap tahun pasti akan ada penyusunan anggaran ya, termasuk anggaran BOP dan anggaran Departemen Jasa. Kemudian menetapkan dasar alokasi anggaran biaya Departemen Jasa. Nah, Departemen Jasa misalnya contohnya Departemen Listrik. Ya, dasar alokasinya apa? Kalau listrik kan satuannya kWh ya. Jadi dasar alokasinya adalah berapa kWh yang digunakan. Ya. Kemudian mengalokasikan anggaran biaya Departemen Jasa ke Departemen Produksi. Nah, karena Departemen Produksi tidak bisa beroperasi sendiri ya, dia membutuhkan dukungan dari Departemen Jasa ya, maka kita perlu tahu berapa alokasi yang diberikan, alokasi BOP yang diberikan oleh Departemen Jasa ke Departemen Produksi ya. Karena ketika kita mau menentukan harga pokok produk ya, tentunya kan ada biaya bahan, ada biaya tenaga kerja, dan ada BOP. Nah, BOP ini ketika Departemen Produksi mendapatkan bantuan dari Departemen Jasa dalam proses produksinya, tentunya Departemen Produksi harus juga menghitung berapa BOP yang dia terima dari Departemen Jasa ya, agar bisa diketahui berapa
BOP yang digunakan oleh Departemen Produksi. Ya, gambarannya seperti itu. Kemudian yang terakhir, menghitung tarif BOP Departemen Produksi dengan dasar pembebanan yang menjadi pemicu terjadinya BOP tersebut. Ya, jadi kalau BOP-nya listrik, tentunya dasar pembebanannya ya KWH-nya berapa ya yang digunakan. Nah, ini dia anggaran BOP. Ini Ibu ambil contohnya di buku ya. Contohnya anggaran BOP dari Departemen Produksi dan Departemen Jasa di tahun 2010. Jadi di sini bisa kita lihat anggaran BOP sebelum alokasi. Nah, jadi ini anggaran BOP dari Departemen Produksi A sejumlah 60.000. Kemudian anggaran BOP dari Departemen Produksi B sejumlah 80.000. Ini sebelum Departemen Produksi ini menerima jasa dari Departemen Jasa ya. Jadi nanti Departemen Jasa karena memberikan jasa ke Departemen Produksi, maka juga harus dihitung berapa alokasinya ya. Jadi dari ini anggaran biaya Departemen Jasa sebesar 36.300 dan 20.000 ini nanti akan dialokasikan ke Departemen Produksi. Jadi nanti akan ditentukan berapa masing-masing alokasinya ya. Nah, untuk dasar alokasinya ini gambarannya Departemen Produksi A dan B, kemudian Departemen Jasa 1 dan 2 ya. Sebentar kita kembali ke sini, kita lihat dulu metode-metodenya. Nah, terkait alokasi biaya dari Departemen Jasa, anggaran BOP Departemen Produksi yang digunakan untuk menghitung tarif meliputi anggaran biaya yang terjadi di Departemen Produksi ditambah dengan hasil alokasi anggaran biaya dari Departemen Jasa. Nah, jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, karena Departemen Produksi tidak beroperasi sendiri, jadi dia dibantu oleh Departemen Jasa, maka dalam menghitung BOP-nya perlu ditambahkan berapa BOP di Departemen Produksi dan berapa BOP yang diterima dari Departemen Jasa. Nah, untuk menghitungnya ada 3 metode ya. Metode langsung, kemudian metode bertahap, dan metode aljabar. Nah, untuk metode langsung yang pertama ya, kita bahas dulu. Jadi anggaran biaya Departemen Jasa hanya dialokasikan kepada Departemen Produksi saja dan tidak dialokasikan kepada Departemen Jasa lain. Jadi coba lihat dulu ini bagan alirnya ya, biar bisa lebih paham. Ini bagan alir dari alokasi anggaran biaya Departemen Jasa. Nah, jadi ini Departemen Produksi terdiri dari Departemen A dan Departemen B. Kemudian Departemen Jasa terdiri dari Departemen 1 dan Departemen 2. Nah, kita asumsikan sebagai perusahaan minuman ya, perusahaan minuman kaleng. Nah, untuk Departemen Produksi di sini Departemen A berfungsi sebagai Departemen Percampuran ya, untuk pencampuran minuman. Kemudian di Departemen B untuk Departemen Pengalengan ya. Nah, kemudian di Departemen Jasa ini untuk Departemen 1 dia menyediakan tenaga kerja ya, tenaga kerja yang akan digunakan di Departemen A dan Departemen B. Nah, kemudian
Departemen jasa untuk Departemen 2 ini menyediakan listrik, ya, menyediakan listrik untuk digunakan oleh Departemen Produksi A dan B dalam bekerja, ya. Jadi karena Departemen Jasa, yaitu Departemen 1 dan Departemen 2 memberikan jasanya ke Departemen Produksi A dan B, maka perlu kita hitung. Maka kita perlu hitung berapa biaya overhead pabrik yang diberikan oleh Departemen Jasa ke Departemen A dan B. Begitu pula berapa BOP yang diberikan oleh Departemen 2 ke Departemen A dan B. Ya.